Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarakah ini untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan kembali di sore yang berbarakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah majelis ilmu untuk kita saling mengingatkan di antara kita, untuk senantiasa kita bisa tolong-menolong di dalam perjalanan kita, perjalanan ilmu ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil peringatan dari apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq tentang bagaimana perjalanan para ulama dahulu mereka menuntut ilmu. Dan ternyata ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang mencarinya adalah merupakan perjalanan yang seseorang itu harus banyak sabar di dalam perjalanan ini. Dan itu telah dilalui oleh mereka, para salafus saleh. Bagaimana mereka bersabar dan bagaimana mereka menahan beratnya perjalanan ilmu ini. Dan dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan janjinya kepada mereka. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat-derajat mereka di dunia dan di akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di dunia. Kelak di akhirat mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan di dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Perjalanan orang-orang yang mereka mencari ilmu adalah merupakan perjalanan orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu seseorang itu kenal dengan Allah, bisa beribadah kepada Allah dan bisa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu seseorang itu akhirnya kenal dengan larangan-larangan Allah, sehingga seseorang itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut
dan hingga akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang seseorang harus betul-betul bisa merendahkan dirinya. Harus orang-orang yang siap capek, harus orang-orang yang siap lapar, harus orang-orang yang mereka siap menahan beratnya perjalanan menuntut ilmu. Oleh karenanya beliau, ketika beliau menceritakan kepada kita semua di dalam pembahasan ma'rifatu kaifa tahammal salafu al-masyaqqa wal masa'iba li ajli talabil ilmi, bagaimana para salafus saleh begitu sabarnya membawa beratnya kemudian ujian-ujian karena menuntut ilmu, yang telah diceritakan oleh beliau bagaimana perjalanan seorang para ulama, salah satunya yaitu perjalanan Baqi bin Mukhallad al-Andalusi rahimahullah taala kepada Imam Ahmad. Bagaimana beliau belajar menuntut ilmu, berjuang mengambil hadis dari hari ke hari sampai hingga akhirnya dari bulan ke bulan safar dari negeri Andalus yang sekarang adalah merupakan negara Spanyol menuju ke Baghdad, ke Irak untuk menemui seorang guru yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang diceritakan oleh beliau bagaimana perjalanan para ulama yang lain tentang perjalanan menuntut ilmunya mereka. Kata beliau, qala Ibnul Madini, qila li Sya'bi rahimahullahu taala. Imam Ibnul Madini seorang muhaddits, beliau mengatakan qila li Sya'bi, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, min aina laka hadzal ilmu kulluh? Dari mana kau dapatkan ilmu ini semuanya? Karena Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ma'ruf bil ilm. Dia adalah seorang alim. Ditanya oleh Imam, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, dari mana kau mendapatkan ilmu ini semuanya? Waalaikumsalam. Maka beliau menjawab, faqala bi nafsi i'timad wa sayri fil bilad wa sabrin ay alal masa'ib wal masyad kasabril himar wa bukurin kabukuril ghirab atau ghurab. Maka beliau menjawab, aku mendapatkan ilmu ini dengan fil i'timad, dengan aku tidak pernah bergantung kepada orang lain, selalu berusaha untuk apa? Tegar di dalam perjalanannya sendiri. Kemudian wasairi fil bilad, aku mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini karena apa? Berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Bagaimana para ulama dahulu mendengar bahwasanya di situ ada seorang ulama alim yang mengajarkan ilmunya, safar mereka menuju ke tempat tersebut untuk belajar ilmu. Dari satu tempat, dari satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian kata beliau, wasabrin kasabril himar, yaitu aku sabar atas musibah-musibah atau ujian-ujian. Begitu beratnya menuntut ilmu, kasabril himar, seperti apa? Sabarnya himar. Tahu Pak kenapa himar itu dikatakan hewan paling sabar? Himar itu disuruh bawa barang yang berat nggak pernah protes. Ya, sudah bawa barang berat, kemudian apa? Disuruh jalan sejauh-jauhnya. Kemudian apa? Kadang kalau dia berhenti, dipecut. Tahu dipecut? Dicambuk. Gitu. Dicambuk. Itu himar. Mana ada himar protes? Gak mau berat. Enggak. Harus begitu sabar. Seorang menuntut ilmu kadang disuruh ngapal ini, aduh Ustaz. Kadang disuruh merojaah, masih belum ada waktunya. Maka ini yang dikatakan oleh beliau Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mereka
Ketika beliau ditanya, dari mana kau mendapatkan ilmu ini? Kata beliau, binafil i'timan wasayri fil bilad wasabrin kasabril himar. Sabar seperti sabarnya himar, keledai. Kemudian apa? Wabukurin kabukuril qurab. Begitu pula saya mencari ilmu ini, bukur kabukuril qurab. Berangkatnya pagi, petang hari. Seperti apa? Burung gagak. Bagaimana burung gagak? Ya kan? Di malam hari atau di penghujung malam itu sudah mulai keluar bunyinya. Nah, ini orang-orang yang mereka menuntut ilmu harus sabar dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang ustadznya, gurunya bisa di waktu-waktu tersebut. Dan kita pernah membaca bagaimana para ulama dahulu mereka berangkat menuju ke gurunya. Itu apa? Itu sebelum fajar itu semua muncul. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau diantar oleh ibunya ya, untuk berangkat belajar menuntut ilmu itu. Coba sebelum apa? Sebelum fajar harus mengatakan Imam Syafi'i kepada guru. Ini perjuangan seorang yang mereka mau menuntut ilmu. Harus sabar, kemudian harus siap dengan beratnya perjalanan menuntut ilmu. Bukan seperti yang sekarang. Kadang orang-orang yang mereka menuntut ilmu selalu diiming-imingi dengan apa? Diiming-imingi dengan enak-enak. Kamu nanti kalau kamu mondok enak di sana, ya. Kamu nanti di sana itu apa? Ada kolam renang. Nanti di sana itu bisa main basket, bisa main voli, bisa main ini, bisa main itu. Coba bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan renang, loh. Dengan main basket, enggak. Dengan ditunjukkan yang nyaman-nyaman, enggak. Tapi ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya bagaimana kau mendapatkan ilmu ini semuanya, beliau mengatakan apa? Sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah. Sayr fil bilad, jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian apa? As-sabru kasabril himar. Harus sabarnya itu seperti sabarnya apa? Keledai. Begitu pula harus bangun di pagi hari seperti halnya burung gagak. Ini yang beliau ceritakan. Coba Pak, anak kita kalau kita omongin seperti itu, nah kamu kalau mau mondok, kamu harus siap susah. Mau mondok nggak anak? Kenapa? Hah? Nggak mau. Oh kita ceritakan kepada anak kita itu enak. Oh enak loh, Pak. Jadi ustadz itu. Apalagi belajarnya, kamu di sini belajarnya kamu nanti dapat kayak gini. Makanya aku ayam, ya kan? Makanya daging, ya kan? Semuanya lengkap di sana. Fasilitas mantap. Ya, itu yang diceritakan. Terus kira-kira dengan perjalanan seperti itu, apakah anak kita akan mendapatkan ilmu seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Maka semua membuat dijawab masing-masing. Ini yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Dan disebutkan kata beliau Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala, dari Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala qala lama kharaja al-Imam Ahmad ila Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani. Kata Ishaq bin Rahawi, beliau menceritakan tentang Imam Ahmad, bagaimana perjalanan beliau. Yang kita makruf Imam Ahmad adalah merupakan imam ahli sunnah. Yang kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad seorang muridnya Imam Syafi'i, tapi apa? Jauh lebih unggul daripada Imam Syafi'i dari sisi hadis, ilmu hadis. Makanya Imam Syafi'i bangga banget dengan Imam Ahmad. Ada murid yang bisa mengalahkan beliau. Bagaimana perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu? Kata beliau, tatkala Imam Ahmad keluar kepada Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Liyatlubal ilma alaihi fi San'a. Untuk Imam Ahmad ini menuntut ilmu ke San'a. Coba, dari Baghdad sudah datang ke Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Ya. Dari Mekah, ketika beliau harus mau menuntut ilmu ke Abdul Razzaq bin Hammam, jangan lagi ke Yaman, ke San'a. Anak saja naik bis saja capek, apalagi jalan kaki. Anak pernah naik bis dari San'a sampai ke Mekah itu pernah.
Itu begitu capeknya. Ya. Perjalanan yang jauh. Wis besi elek. Ya. Apalagi ini Imam Ahmad jalan. Kemudian apa yang beliau ceritakan? Kata beliau, nafaqatuhu wa tahar. Habis Pak bekalnya Imam Ahmad itu Pak. Habis bekalnya Imam Ahmad. Dan tidak tersisa sedikit pun dari bekalnya Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Kata beliau, fa'akkara Ahmad nafsahu min ba'dil jammali. Ay amila ajiran ladaihim liyuhassila ba'dal mali. Beliau apa? Imam Ahmad memperkerjakan dirinya kepada orang lain. Ya. Nawarkan dirinya kepada orang lain supaya menjadi apa? Menjadi ajir, menjadi orang yang bekerja untuk mendapatkan sebagian apa? Sebagian harta. Untuk supaya beliau mendapatkan apa? Mendapatkan sebagian apa? Sebagian bekal di dalam perjalanan menuju Imam Abdul Razak bin Hammad di sana. Dan seperti ini para ulama. Padahal mereka kalau seandainya mau, mereka bisa mengatakan anak thalabatul ilm fakir. Ya kan? Habis itu bukan hanya thalabatul ilm fakir saja, tapi apa? Ibnu Sabil berhak untuk mendapatkan zakat, sangat berhak. Tapi itulah izahnya para ulama. Ketika mereka menuntut ilmu mengajarkan mereka untuk izah. Saya nggak punya uang, saya kerja. Bukan thalabatul ilmnya yang dijual. Bukan menuntut ilmunya yang dijual, bukan. Betapa banyak orang sekarang justru malah menjual thalabatul ilm untuk mendapatkan sebagian harta. Imam Ahmad perjalanannya menuju ke sana udah habis nafkahnya, tapi justru malah beliau kerja untuk mendapatkan sebagian hartanya. Dan ini biasa memang. Kalau kita di perjalanan menuju ke Yaman atau di Yaman sendiri itu biasa. Kita datang ke sawah, kemudian kita ngomong, saya butuh kerja, mau nggak kamu memperkerjakan saya? Dan dikasih. Ya, kalau mau, ya silakan dikerjakan ini, kemudian dikasih harta. Kenapa? Karena Anda sendiri pernah mengalami hal tersebut. Ketika sudah habis uang, ya kan? Karena ketika itu saya di Yaman, saya harus punya uang paling nggak 1 tahun itu 1.500 real Yaman. Kurang lebih 1.000 itu 50.000 uang Indonesia kita. Berarti butuh berapa? 150.000. 150.000. Akhirnya biasanya saya kalau sudah habis uang, maka saya datang ke petani. Saya katakan kepada mereka, saya panggil mereka, paman, butuh pekerjaan untuk sehari atau 2 hari atau 3 hari. Makanya mereka biasanya, ya nggak apa-apa kamu kerjakan, kamu bersihkan ini atau kamu panen gandum dan lain sebagainya. Sehari dikasih 1.000 real, 50.000 kerja. Akhirnya 3 hari kerja, selesai kerja, ya sudah buat menuntut ilmu selama setahun. 1.500 itu untuk setahun, 150.000 Pak. Ya. 150.000 kenapa? Karena kita pengen mau makan apa? Abdul Walam. Ada di Yaman itu namanya snack Abdul Walam, itu cuma 10 real. Teh itu 5 real, murah. Ya. Kalau kita punya 1.500, banyak duit kita itu di situ. Ya, sabun dikasih. Ya. Untuk cuci baju itu sabun dikasih. Itu botol aqua itu Pak yang ini. Itu dipotong setengah. Nah, setiap minggu dikasih setengah botol aqua itu. Ditakar untuk kita cuci baju. Dikasih sama guru kita. Maka ini perjalanan seorang yang menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau apa? Beliau amila ajiran ladaihim liyuhassila ba'dal mal ila an wasala sana, sampai hingga akhirnya beliau sampai ke sana. Apa kata beliau? Imam Ishaq bin Rahawi, wa kana ashabu Ahmad qad aradu alaihi musa'adah wal al-musa'adah wal muwasata falam yaqbal minhum syai'an. Padahal teman-temannya Imam Ahmad itu apa? Telah menawarkan ke Imam Ahmad itu musa'adah, bantuan,
ringanan, yuk kita bareng-bareng dikasih harta. Tapi bagaimana izahnya Imam Ahmad di dalam perjalanan ilmu? Di dalam perjalanan ilmu, justru malah apa? Enggak, saya menuntut ilmu pakai uang saya sendiri. Ini menunjukkan izahnya seorang menuntut ilmu. Jangan aji mumpung. Jangan kita aji mumpung. Kalau perjalanan ilmu, subhanallah. Padahal kita itu berat untuk mengeluarkan harta kita. Tapi giliran subhanallah yang lain, begitu mudahnya kita untuk mengeluarkan harta kita. Justru perjalanan ilmu, kalau bisa kita keluarkan dari harta kita. Karena apa? Dari situlah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mau dibantu sama temannya. Tapi ya bagaimana Imam Ahmad tidak perlu. Kenapa? Karena ini perjalanan ilmu, ini perjalanan mulia. Saya harus pakai harta saya sendiri, dan saya harus kerja sendiri untuk ilmu. Nah, ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an tentang apa? Tentang izah, tentang ilmu, tentang perjalanan dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat. Kita saja subhanallah numpak motor 6 jam aja sudah mulai oleng-oleng kan sudah. Naik motor 2 jam itu aja sudah mulai oleng-oleng ya enggak usah itu. Untuk menuntut ilmu. Ini bagaimana Imam Ahmad perjalanan dari Mekah menuju ke Sana'a. Berat perjalanan tersebut. Kemudian juga diceritakan wa qala Ahmad bin Sinan al-Wasiti balagha anna Ahmad rahana na'lahu inda Khabbas ala ta'amin ishtarahu minhu inda khurujihi min al-Yaman. Disebutkan oleh Ahmad bin Sinan al-Wasiti. Ini masih menyelantutkan tentang ceritanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berjalan dari Baghdad menuju Mekah menuju ke Yaman, ya, untuk menuntut ilmu. Perjalanan menuju ke Mekah habis bekalnya, terjun. Habis bekalnya akhirnya apa? Akhirnya kerja. Akhirnya sampai ke Sana'a. Ketika sudah sampai Sana'a, akhirnya apa? Kata beliau, balaghani anna Ahmad telah mengabarkanku bahwasanya Imam Ahmad ini apa? Rohana na'lahu inda Khabbas. Ternyata beliau ini apa? Beliau ini menggadaikan apa, Pak? Sandalnya, Pak. Kemana? Ke tukang roti. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu gadaikan sandalnya ke tukang roti. Kenapa? Ala ta'amin ishtarahu minhu inda furujihi minal Yaman. Beliau itu harus menggadaikan sandalnya ke tukang roti untuk apa? Untuk makanan yang dia beli, Pak. Subhanallah, kita alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para aimah dahulu belajar menuntut ilmu untuk makanan saja harus apa? Loh, sandal tak gadekno. Harus sandal yang digadaikan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan roti. Kemarin dahulu sampai lebih-lebih kok makanannya. Mau sampai pisang sampai dibawa kurang lagi ya. Berarti apa? Oh, lebih-lebih. Beras ternyata sampai lebih-lebih. Masaknya lebih sampai diambil sama Mas Adi yang masih mentah. Ya kan? Berarti dibawa pulang lagi. Ini kan menunjukkan kita ini dikasih subhanallah kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ahmad, seorang imam. Untuk makan saja harus gadaikan sandal itu, Pak. Harus menggadaikan sandalnya. Ketika beliau keluar dari Yaman tidak punya apa? Tidak punya makanan. Tapi apa? Yang beliau sabar, tahu bahwasanya apa? Ya perjalanan hidup ini yang seperti ini. Kadang kita ini walillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita itu kadang menuntut ilmu, ya kan? Dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang. Alhamdulillah, anak dalam keadaan lapang, anak menuntut ilmu. Kenapa? Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala hartanya, kerjanya juga alhamdulillah dimudahkan. Akhirnya semangat dalam menuntut ilmu. Kekayaannya mulai berkurang sedikit. Apa yang terjadi? Ustaz alasan, Ustaz Afwan sibuk kerja, Ustaz butuh ekonomi. Ustaz kan gak ngasih duit ke saya, ya? Itu kan bahasa yang paling banyak keluar. Ya enak, Ustaz itu sugih ngasih duit ya.
Ini pernah saya dengar perkataan-perkataan yang seperti ini ada. Sehingga apa? Kita lihat bagaimana perjalanan para imam dulu. Mereka miskin, kurang, mereka terus-menerus dalam perjalanan ilmu mereka, nggak berhenti. Ketika mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Ahmad sudah jadi seorang ulama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ketika Imam Ahmad Khalifahnya Al-Mutawakkil sudah menolong sunnah, bagaimana Imam Ahmad mau dimuliakan oleh mereka? Apakah Imam Ahmad terus berhenti? Imam Ahmad dalam keadaan miskin menuntut ilmu, dalam keadaan kaya, dalam keadaan mapan, dalam keadaan khalifah bersama dan selalu mendukung Imam Ahmad. Imam Ahmad terus berlari-lari untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama itu harta mereka mau dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, itu tidak mengganggu perjalanan ilmu mereka. Karena tidak ada hubungannya. Yang menuntut ilmu yaitu amanah kehidupan. Kaya dan miskin itu hanya yudawilu bainan nas. Hanya diputar-putar sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dikasih lapang, besok kita dikasih sempit ini, kemudian besoknya lagi kita dikasih lapang. Tapi apa? Ilmu tidak pernah berhenti. Ilmu terus jalan. Karena para imam tahu bahwasanya ini adalah merupakan apa? Amanatul hayat. Ini adalah merupakan amanah kehidupan kita yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan harta kita. Kalau kita lagi banyak uang, kayaknya kita belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ketika kita dalam keadaan miskin, kemudian kita mau meninggalkan, tidak. Justru apa? Justru dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan sedang-sedang, dalam keadaan kita dilapangkan, harusnya seseorang itu berusaha untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diceritakan tentang perjalanan Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam perjalanan ilmu mereka. Kemudian disebutkan Haka As-Sam'ani rahimahullah taala telah menceritakan Imam As-Sam'ani rahimahullah taala qala wa sami'tu ba'dal masyayikh yaqul, saya mendengar sebagian guruku mengatakan kana Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi yamshi fi lailatin wahidah ay li ajli talabil ilmi wa tahsilihi. Beliau menceritakan tentang Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. Ini pernah diceritakan Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi ini. Bagaimana beliau berjalan, ya kan? Bagaimana beliau menuntut ilmu sampai beliau apa? Kencing darah. Ya, ini Muhammad ibn Tahir sampai beliau kencing darah karena jalan di negeri Irak, ya, saking panasnya negeri Irak dan negeri Mekah. Nah, Muhammad ibn Tahir beliau berjalan yamshi fi lailatil wahidah. Beliau berjalan itu untuk tujuan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu qariban min sab'ata asyar farsakhan. Beliau berjalan itu sampai 17 farsakh. Dan kenapa para ulama dahulu itu berjalannya malam? Bintang. Karena kalau jalan siang nggak ada petunjuk. Orang Arab dahulu itu kalau mereka berjalan di malam hari. Mereka lihat bintang. Saya mau ke arah Mekah, lihat, oh Mekah itu ada bintang ini. Saya mau ke arah Najd ke sini. Mereka lihat itu bintang. Itu kesempatan mereka untuk berjalan dan menempuh perjalanan tersebut. Di satu sisi nggak panas, di sisi yang lain apa? Mereka mendapatkan petunjuk dari bintang-bintang tersebut. Nah, kata beliau, semalamnya beliau itu kurang lebih berjalan itu 17 farsakh. Wal farsakh yusawi takriban 5 kilometer. Satu farsakh itu kurang lebih sekitar berapa? 5 kilo. Wa ala hadza faqad kana al-Maqdisi yamshi fi lailatil wahidah qarabata 85 kilometer li ajli talabil ilm. Kalau 5 kali 17 kurang lebih berapa? 85 semalam itu beliau jalan. Masa satu safar 85 kilo jalan dalam waktu satu malam. Dari mana Pak? Sini kemana Pak? 85. Nah, Taman Safari. Cikampek masih ke sana lagi. Cikampek pirang kilo? 60 sekian atau 70 sekian. Ini 85 kilo jalan Pak.
Ya. Dan sekarang antum jalan kamu nggak dikatakan gendeng. Ya. Kalau kita kan sekarang jalan kaki dikatakan loh, dia orang gila. Mana motornya kayak gendeng? Maka ini yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi untuk menuntut ilmu. Tapi beliau apa? Sabar di dalam perjalanan ilmu tersebut. Mereka nggak ngeluh, mereka nggak ngerasa berat dalam perjalanan ilmu. Jalan kaki 85 apa? 85 kilo. Pak, salah 12 berapa kilo? Hah? 13 kilo. Wes kono numpak motor. Gitu kan? Itu saja sudah numpak motor. Kita sudah anggap apa? Jauh kita sudah anggap jauhnya banget. Apa kita nggak malu sama Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi jalan kaki? Tapi apa? Ya beliau nggak malu. Beliau terus berjalan menuntut ilmu dan terus dijalani perjalanan ilmu tersebut. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong. Makanya kata beliau, wa kana yamshi 'ala dawami bil laili wan nahar 20 farsakhan. Kalau beliau di siang hari dan malam hari itu 20 farsakh. Berarti siang harinya beliau cuma berjalan 3 farsakh, 15 kilo saja. Tapi kalau malam beliau bisa berjalan sampai apa? Sampai 17 farsakh. Di siang hari jalannya 3 farsakh. Orang batami atau kilometer, hampir 100 kilo jalan kalau perjalanan siang dan malam. Ini perjalanan Imam Muhammad Tahir Al-Maqdisi untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kadang kita ini subhanallah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tunggu bensin 10.000, ya kan? Itu pun kalau seumpamanya dari rumah dibuat ke saung belajar, ya kan? Itu pun kadang apa? Bisa sampai seminggu. Ya. Kalau cuma saung rumah itu bisa seminggu insya Allah. Tapi kadang ini kita subhanallah malesnya adalah gitu. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kadang butuh diawi-awi, kadang butuh dijak, kadang harus disemangati sama Juna. Ayo teman-teman semangat, gitu kan? Kenapa gak tumbuh semangat di dalam diri kita, dalam kita sendiri? Ya. Kenapa gak tumbuh semangat di dalam diri kita? Oh iya, saya menuntut ilmu. Ini ibadah. Ini adalah sebuah ibadah. Maka ini harus sabar. Harus sabar. Dan harus siap dengan segala ujian. Capek, belum capek. Gitu. Kalau capek ya sama-sama capek gitu. Kalau seandainya sibuk ya sama-sama sibuk. Ya. Lek ustadznya bisa duduk di sini dari Senin sampai Jumat, paling tidak sebenarnya antum juga harus bisa duduk Senin sampai Jumat. Bukan kan Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hilang. Ya. Ada yang munculnya lain lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Senin kosong nggak datang. Ya. Terus kalau weekend gantian, janjian. Ada lagi yang subhanallah datangnya Senin, Rabu, Jumat. Terus ustadz kontak bendino kan seperti itu. Ada lagi yang datangnya seminggu sepisah. Satu pekan cuma sekali. Apa sih ikhwan beratnya? Untuk kita ngapal. Makanya kan saya sering ngomong, saya nggak butuh setoran banyak. Yang saya butuhkan antum setoran sedikit mapan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan ke antum. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika kita ada keinginan, oh iya benar ada talabatul ilm, gitu. Semangat di dalam menuntut ilmu itu muncul dari jiwa kita dan kita apa? Pengen dari sedikit. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Terus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu datang. Terus kemudian apa? Mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah itu kan melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melihat, dari penglihatannya Allah di situ semuanya apa? Semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala muncul. Berawal dari mana? Berawal dari maha ilmunya Allah, berawal dari maha melihatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba kok benar, jujur, ya kan? Ikhlas. Kemudian apa? Sungguh-sungguh di situ Allah, tolongannya Allah datang, taufiknya Allah muncul, ya kan?
rahmatnya Allah kepada seseorang itu muncul. Tapi kalau itu kok nggak ada, dari penglihatannya Allah kok nggak dilihat sungguh-sungguhnya, nggak dilihat perjuangannya, nggak dilihat dia memantaskan diri untuk itu, ya bagaimana taufiknya Allah muncul, pertolongannya Allah datang? Maka ini sebenarnya Pak ulama ini, ketika mereka harus berjalan begitu jauh, maaf bukan untuk mencari sensasi sebenarnya. Ketika mereka harus susah, ya memang keadaan mereka seperti itu. Tapi apa? Himmah aliyah yang menjadikan mereka seperti itu, harus kuat berjalan. Keinginan yang kuat, saya ketemu guru, saya mendapatkan nasihat, saya mendapatkan manfaat, itu yang menjadikan mereka akhirnya berjalan sampai beratus-ratus kilo, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong. Mereka memantaskan diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik. Ketika mereka bersungguh-sungguh jujur di dalam perjalanan ilmu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menceritakan imam yang lain, bagaimana para ulama mereka berjalan dan menuntut ilmu di dalam perjalanan mereka, dengan beratnya, dengan susahnya, tapi mereka apa? Sabar di dalam perjalanan ilmu. Dan Al-Hafidz Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah ta'ala yamshi bil yawm al-wahid 30 farsakhan. Ini lebih lagi. Beliau Al-Hafidz Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah ta'ala, beliau berjalan pada satu hari, ya kan? Itu berapa? 30 farsakhan, 30 farsakh. Berarti berapa? 150 kilo. Ai qarabatu 150 kilometer li talabil ilmi wa tahsili. 150 kilometer berjalan dalam waktu satu hari satu malam untuk belajar, untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Beliau wasafar ila Baghdadin wa Asbahan iddata marrat masyan ala qadamaihi hamilan kutubahu ala dhahrihi. Beliau jalan dari menuju ke Baghdad, ke Irak, kemudian ke Asbahan, ke arah Iran, ya, beberapa kali. Dan beliau berjalan dalam keadaan jalan kaki di atas kaki mereka. Ini yang apa? Yang mereka lakukan. Hamilan kutubahu, dan beliau apa? Beliau dalam keadaan membawa kitabnya, ala dhahri. Sudah gitu, gendong kitab. Gendong kitabnya. Ya. Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan perjalanan mereka. Bagaimana perjalanan mereka begitu sulit, bagaimana perjalanan mereka begitu luar biasa seperti ini. Tapi apa? Tapi mereka bersabar. Mereka ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk jujur dan ikhlas di dalam perjalanan mereka. Itulah yang menjadikan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang mereka jujur di dalam perjalanan ini. Kemudian wastami ila Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Coba kita dengarkan cerita Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan apa? Kharajtu min Misr wa ma'i jariyatun li. Kata beliau, aku keluar dari Misr dan bersamaku budak perempuanku. Apa yang dikatakan oleh beliau? Faraqtul bahra uridu Makkah ay talabil ilmi. Aku naik laut, kapal laut, dan aku menginginkan kota Mekah untuk menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Fagharaqat as-safinatu. As-safinah yaitu kapal itunya tenggelam. Kapalnya tenggelam. Fadhahabat minni alfan juz'in ay min al-ajza'il hadithiyah wasirtu ila jaziratin ana wa jariyati fama ra'ayna fiha ahadan. Fadhahabat minni alfan juz'in, hingga akhirnya karena tenggelam pergi dariku 1000 juz minal ajza'il hadithiyah. Tulisan-tulisannya itu yang sudah ditulis itu tenggelam semua. Karena apa? Ya sudah sentek kena air. Hingga akhirnya aku berada di sebuah jazirah, aku dan budak perempuanku. Fama ra'ayna fiha ahad. Dan aku tidak melihat di pulau tersebut satu orang pun. Wa akhadhanil atshu falam aqdir 'alal ma'. Dan subhanallah,
aku ngelak haus dahaga dan aku nggak dapeti air. Wa ujhitu fawadatu rasi ala fakhidha jariyati mustasliman lil maut, hingga akhirnya apa? Wis tak kuat. Saking begitu hausnya, akhirnya apa? Dia letakkan kepalanya itu di pangkuan budaknya, hingga akhirnya apa? Mustasliman lil maut, wis pasrah. Kalau seandainya kematian itu datang, ya sudah. Fa'idha rajulun qad ja'ani wa ma'ahu kuzun ay ina'un fihi ma'. Ternyata datang seorang laki-laki telah datang kepadaku, kemudian bersamanya apa? Bersamanya air di botol. Faqala li ishrab, dan mengatakan kepadaku apa? Minumlah. Fa'akhadtul ina' fasyaribtu. Akhirnya aku apa? Akhirnya aku ambil dan aku minum. Tsumma saqaitul jariyah, kemudian aku beri minum budak perempuanku. Tsumma madar rajul, kemudian laki-laki tersebut pergi. Fama adri min aina ja'a wala aina dhahab. Aku nggak tahu laki-laki ini dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Saya nggak tahu. Ngilang itu saja laki-laki ini. Ini yang diceritakan oleh beliau Muhammad ibni Nasr al-Marwazi. Bagaimana beliau perjalanan ilmunya apa? Perjalanan ilmunya harus naik kapal dan tenggelam. Dan ini wanita rahimani wa rahimakumullah jami'an, anak punya teman-teman orang Ethiopia. Punya teman-teman orang Ethiopia. Orang-orang Somali ketika di Yaman. Dan mereka yang paling banyak berteman dengan saya ketika di markas, ya mereka itu. Karena di markas yang saya duduk, temannya Syahbulai Pak Musrati, Hafizallah Ta'ala, orang Indonesianya itu nggak ada. Cuma saya sama teman saya. Berdua, sisanya itu orang Somal sama orang Ethiopia, ya. Saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Mereka yang sudah sampai di Yaman dan belajar, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan yang paling kuat. Bagaimana ceritanya? Ceritain perjalanan saya untuk saya bisa belajar di Yaman. Saya tahu di Yaman ini banyak ulama. Tapi kita ini tidak punya uang untuk apa? Untuk beli iqamah, izin tinggal dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kita itu biasanya naik kapal. Naik kapal karena dari negeri Ethiopia ke Yaman itu nggak begitu jauh. Naik kapal itu tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti di tengah itu biasanya harus ada yang dikorbankan, dilempar. Karena kapal itu biasanya sobek, ya, tidak kuat. Itu apa? Siapa yang kalah, yang lemah, wis kejebur. Urusan meninggal, ya nggak tahu. Sudah gitu nanti setelah mendekati Aden, karena paling dekat ke Aden, dermaga paling dekat itu ke Aden. Itu mereka nggak punya iqamah, sehingga mereka itu apa? Harus loncat. Belum kelihatan, mereka harus loncat, harus renang ke daratan. Kenapa? Kalau mereka sampai dan bersandar, ya ditangkapi semua. Mereka nggak punya izin tinggal, nggak punya bisa masuk Yaman. Ya, jadi harus apa? Mereka itu harus masuk, loncat dulu ke laut, renang. Nanti kalau mereka bisa. Yang penting pokoknya seakan-akan mereka sudah berada di dataran Yaman, baru mereka dari jemur atau apa dan lain sebagainya. Makanya saya ketemu sama mereka, Allah Akbar wa lillahi, pejuang semuanya. Ya. Mereka kalau belajar itu sampai saya punya teman namanya Adam ini. Itu datang, subhanallah, pengen belajar ke Yaman cuma pengen ngaji, belajar ngaji. Dulu saya ngajari Iqra beliau. Ya. Ngajari ngaji, meskipun kalau disalahin marah-marah. Subhanallah, rahimahullah meninggal. Beliau kena sniper ketika jihad bersama Uzi, meninggal. Jadi kabarkan sama teman-teman sudah meninggal. Ini perjuangan mereka dalam menuntut ini. Oleh karenanya kalau kita menuntut ilmu kok males-malesan, gitu kan? Jadi apa ya? Rugi, gitu. Teman-teman kita itu, saya punya teman-teman yang dari Libya. Mereka di zamannya Gaddafi, mereka sulit untuk menuntut ilmu. Ini perjuangan teman-teman di dalam menuntut ilmu. Akhirnya mereka pengen belajar ke Yaman, tidak dikasih visa. Apa yang mereka lakukan? Satu-satunya mereka harus umroh ke Mekah. Umroh ke Mekah. Ketika mereka umroh ke Mekah,
mereka kabur untuk nyebrang ke Yaman. Bagaimana caranya? Mereka cerita bahwa bagaimana perjalanan mereka dari satu perbatasan ke perbatasan itu dikasih waktu hanya berapa menit supaya mereka lari sekencang-kencangnya. Kalau enggak apa? Meninggal. Urusannya nyawa. Karena mereka harus lari dari satu perbatasan Mekah, perbatasan Saudi sama perbatasan Yaman. Hanya mereka untuk sampai kemana? Sampai ke tempatnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Harus seperti itu. Mereka harus siap apa? Siap nyawa. Dan itu yang diceritakan oleh mereka, bagaimana perjuangan mereka hanya bisa duduk menuntut ilmu, belajar bahasa Arab, nahwu, soroh. Mereka orang Arab, tapi mereka belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar usul falsafah. Mereka belajar kitab kurikulum yang ada di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Itu yang mereka hadapi. Kadang mereka harus tiarap, jalan kaki tiarap itu begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan sama tentara yang ada di perbatasan. Dan mereka biasanya sudah calling-callingan. Nanti setelah melewati perbatasan Yaman, sudah ada yang menunggu mobil supaya masuk ke markasnya Syekh Mukbil. Ini bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang luar biasa. Itu yang menjadikan mereka semangat di dalam perjalanan dan sabar mereka dengan perjalanan tersebut. Dan itu yang subhanallah yang dinikmati oleh mereka ketika mereka menuntut ilmu. Bagaimana ilmu ini sulit untuk mendapatkannya, hanya untuk mengharapkan kepantasan supaya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menuntut ilmu, ya, negara dalam keadaan aman, kita bisa menuntut ilmu dari pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah dimudahkan tempat, dimudahkan bertemu dengan guru, dimudahkan dengan segala hal. Dan ini semua yang akan nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu yang kita pelajari. Anda masih ingat perjalanan bagaimana anak harus masuk ke Maghrib, ya. Ketika masuk ke Maghrib, subhanallah, supaya sampai ke tempatnya Syabul Hasan, perang di mana-mana, ya, tembak peluru nyasar itu luar biasa, ya. Hingga akhirnya anak mau pindah ke tempatnya Syekh Abu Zaimah Misrati, sebagian teman-teman pindah ke tempatnya Abu Ubaidah Az-Zawi, itu lebih jauh lagi. Tidak ada lampu, tidak ada air, dan tidak ada apa-apa di situ. Tapi teman-teman subhanallah, orang-orang yang mereka berusaha berjuang dan sabar dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka. Mereka masih berjuang dalam perjalanannya. Termasuk di antara husnudzon saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menolong? Ketika saya sudah banyak terkena fitnah dunia, yaitu perjalanan anak Yaman. Saya merasa perjalanan anak Yaman itu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tolong saya dengan hal tersebut, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi ke perjalanan ini. Karena yang saya rasakan lalu setelahnya Abu Zaimah itu nunggu naik di atas tumpukan beras, tumpukan tepung, itu subhanallah harus dorong. Kalau mobil itu masuk ke padang pasir, kita harus turunkan semuanya itu. Karena apa? Mobil kalau sudah masuk ke padang pasir, kemudian di atasnya sudah tumpukan begitu luar biasa seperti itu, ya masuk kita tinggalkan sopir sendiri? Enggak, kita turunkan bareng-bareng, dorong bareng-bareng, kemudian naikkan lagi, nata lagi. Tapi semua itu adalah merupakan apa? Berusaha untuk kita memantaskan diri dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau mengatakan wa rahimallahu ta'ala mangqala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mengatakan man yastabir bil ilmi yadfar binailihi wa man yahtub al husana yasbir alal badli wa man lam yudhallu nafsu fi talabil ula yasiran ya'ishdahran tawilan akhadulli. Kata penyair mengatakan, barang siapa yang tidak menyabarkan diri di dalam perjalanan ilmu,
yafhar binailihi, barang siapa yang menyabarkan diri di dalam perjalanan ilmu, dia akan mendapatkan hasilnya. Yafhar binailihi, dan dia akan menjadi orang yang beruntung mendapatkan ilmu tersebut. Wa may yahtub al-husana yasbir 'alal badli, dan barang siapa yang meminang sesuatu yang indah, maka dia harus sabar untuk berjuang mendapatkannya. Wa man lam yudallu nafsu fi talabil ula, barang siapa yang jiwa tidak pernah ditundukkan di dalam mendapatkan sesuatu yang tinggi, yasiran ya'ishu dahran tawilan akhadul, dia akan berjalan hidup sepanjang masanya bersama dengan kehinaan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang harus betul-betul bisa merendahkan diri di dalam perjalanan ilmu. Harus siap capek, harus siap sabar, harus siap bangun malam, harus siap semuanya. Disitulah akhirnya ya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana para salafus saleh mereka sabar dalam beratnya perjalanan ilmu, ujian-ujian thalabatul ilm, itu begitu sabar mereka di dalam menghadapinya, dan mereka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Disitulah kita juga harus berusaha untuk apa? Untuk berjuang mengikuti perjalanan mereka. Fa illam takun mithlahum fatashabbahu, kalau kita nggak bisa seperti mereka, maka fatashabbahu, kita ikuti perjalanan mereka. Seberat apapun perjalanan kita dalam menuntut ilmu, nggak jauh lebih berat perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu merasakan berat, ingat perjalanan mereka di dalam perjalanan ilmu. Mereka jauh lebih berat. Apakah kita nggak malu? Apakah kita nggak ngerasa kecil dibandingkan dengan mereka? Baru seperti ini kita malu. Baru seperti ini kita merasa berat. Baru seperti ini kita sudah angkat bendera putih. Mereka adalah orang-orang yang hanya memantaskan diri, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wabillahi warahmatullah sedikit yang disampaikan oleh beliau, tapi punya makna yang begitu luar biasa di dalam perjalanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita di dalam perjalanan ilmu ini, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.